Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Silviandini Yuliadi dari jurusan manajemen. Di video kali ini saya akan mempresentasikan manajemen kinerja dan kompensasi. Penilaian kinerja yang tidak efektif pada tahap planning. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, keterkaitan materi dan transparansi kriteria. Penilaian kinerja yang tidak efektif pada tahap pemantauan dan pengembangan. Yang pertama, umpan balik berkelanjutan. Yang kedua, keterkaitan materi. Dan yang ketiga, pelatihan penilaian. Penilaian kerja yang tidak efektif pada tahap penilaian. Metode yang tepat seperti MBO atau Management by Objective untuk peran manajerial bisa menggunakan Beverly Answer Rating Scale. Selanjutnya, asas partisipasi melibatkan karyawan dalam proses penilaian atau self-assessment dan memastikan adanya komunikasi dua arah. Keterikatan materi, asas komunikasi dan partisipasi harus dipenuhi untuk menghindari ketidakpuasan dan rasa tidak adil. Dasar hukum dan filosofi terkait komunikasi dalam hukum perjanjian kerja. Komunikasi yang jelas dan jujur di awal saat perjanjian kerja memastikan karyawan memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi dan perjanjian yang disepakati. Kegagalan komunikasi di sini dapat memicu sengketa. Dasar hukum dan filosofi terkait komunikasi dalam konteks filosofi keadilan. Yang pertama, komunikasi yang buruk sering menghasilkan ketidakpercayaan dan ketidakadilan. Misalnya, karyawan dinilai buruk karena manajer tidak mengkomunikasikan target dengan jelas. Yang kedua, dalam konteks kompensasi, komunikasi yang transparan tentang struktur dan skala upah diatur dalam EP 36 tahun 2021 adalah wajib. Ketidakmampuan mengkomunikasikan mengapa gaji A berbeda dengan gaji B padahal kinerjanya yang sama akan melanggar asas adil. Solusi mengatasi ketidakadilan dalam kompensasi. Membangun keadilan internal seperti melakukan evaluasi jabatan yang tepat dengan tujuan menerapkan struktur dan skala upah yang konsisten. Selanjutnya, membangun keadilan eksternal seperti melakukan survei gaji secara periodik dengan tujuan memastikan sistem kompensasi yang diterima seseorang sebanding. Yang ketiga, membangun keadilan individual seperti menghubungkan kompensasi karyawan secara langsung dan presentasi kerja dengan tujuan memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi, prestasi jenis pekerjaan, risiko, dan tanggung jawab. Membangun komunikasi yang efektif. Ada tiga. Yang pertama, komunikasi dua arah. Yang kedua, umpan balik berkelanjutan. Yang ketiga, transparansi peran dan keputusan. Memperkuat iklim kerja. Yang pertama, kepercayaan, trust. Dan yang kedua, kerjasama. Cara mengatasi produktivitas menurun. Diagnosis akar masalah. Faktor internal seperti karyawan, faktor eksternal seperti lingkungan, antara pemimpin dari karyawan, faktor kesehatan seperti kesehatan karyawan. Tindakan korelatif dan pengembangan. Pengembangan keterampilan seperti kurangi kemampuan, kinerja yang kurang baik, yang dimana semua itu harus diperbaiki melalui pelatihan dan pengembangan atau coach. Bab 1, masalah dan dasar hukumnya. Ketidaktransparan pengajian merupakan kondisi karyawan tidak memahami secara jelas dan terbuka mengenai mekanisme, kriteria, dan dasar perhitungan yang digunakan perusahaan untuk menentukan
besaran kompensasi seperti gaji, tunjangan, insentif, atau bonus. Dampak utama ketidaktransparan pengajian dalam hal melanggar hak asasi manajemen. Yang pertama, pelanggaran asas komunikasi. Komunikasi yang tepat dan bersifat melanggar asas adil. Ketidaktransparan menciptakan ketidakadilan dan kecemburuan di antara karyawan. Yang ketiga, merusak kepercayaan. Tidak adanya transparansi di perusahaan akan membuat karyawan berasumsi buruk dan merusak citra perusahaan. Konsekuensi negatif bagi perusahaan. Motivasi dan kepuasan menurun. Kurangnya transparansi dalam kompensasi kinerja dapat mengurangi motivasi untuk berprestasi lebih tinggi. Tingkat turnover tinggi, ketidakpuasan finansial akibat persepsi ketidakadilan adalah salah satu alasan terbesar karyawan meninggalkan perusahaan. Risiko hukum. Bab 2. Identifikasi masalah. Masalah-masalah manajemen kinerja yang menghambat efektivitas dalam ketidaktransparan pengajian sebagai berikut. Yang pertama, melanggar kewajiban regulasi. Yang kedua, memicu ketidakpercayaan dan asumsi buruk. Yang ketiga, melanggar asas keadilan. Yang keempat, mengurangi motivasi dan loyalitas. Pembahasan 3. Cara menciptakan iklim kerja yang ideal sebagai berikut. Kepemimpinan yang mendorong manajer harus berfungsi sebagai pemimpin yang efektif, yang mampu menginspirasi, membimbing, dan memotivasi. Yang kedua, komunikasi dua arah. Perusahaan harus menjamin komunikasi yang jelas dan terbuka. Kejelasan sasaran dan keadilan. Sasaran harus ditetapkan menggunakan metode SMART, spesifik, struktur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu. Kinerja yang melampaui standar harus direspon sebagai berikut. Yang pertama, memberikan insentif dan bonus maksimal, kenaikan gaji dan ekuitas. Dan yang ketiga, reward non-financial strategis, promosi, pengakuan formal, dan pengembangan prioritas. Bab 4, kesimpulan. Kunci keberhasilan manajemen kinerja ada dua, yaitu kepemimpinan suportif dan transparansi dan objektivitas. Penetapan target harus realistis dengan metode SMART. Menjamin keadilan kompensasi asas adil. Perusahaan harus menjamin keadilan internal melalui evaluasi jabatan dan keadilan eksternal melalui survei gaji. Asas layak dan kepatuhan kompensasi harus memenuhi upah minimum dan dipertimbangkan untuk menghadapi biaya hidup dan inflasi. Transparansi perusahaan harus mengkomunikasikan struktur dan skala upah untuk mengatasi ketidakpercayaan dan pembuktian bahwa pemberian kompensasi sesuai dengan presentasi kerja. Keseimbangan kesejahteraan dan kepuasan. Keseimbangan antara kinerja dan kompensasi dicapai ketika imbalan secara langsung terkait dengan kontribusi karyawan, pay for performance. Kinerja unggul harus dihadiahi intensif dan promosi. Jika perusahaan belum sanggup memberikan kompensasi finansial, maka harus didistribusi dengan pengakuan dan peluang pengembangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.